Gias 2026 tinggal menghitung hari. Ribuan calon pembeli bakal anti test drive. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang benar-benar berubah jadi SPK, surat pemesanan kendaraan? Jangan-jangan masalahnya bukan di produk atau diskon, tapi karena sales gagal memanfaatkan momen paling mahal selama test drive. Hari ini kita bakal bongkar kenapa banyak prospek selesai test drive malah bilang, nanti saya kabarin ya. Tonton video ini sampai habis. Halo Coach. Hai. Ini kan sebentar lagi akan ada Gias, pameran mobil yang sekiranya tuh banyak sales yang nantinya akan kedatangan orang-orang yang bakal test drive gitu, Coach. Nah, kalau misalkan di momen seperti itu, apakah memang kebanyakan sales yang mereka, si customer itu udah coba test drive, terus kemudian malah dia nggak pulang bawa surat penawaran kendaraan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, apa salah di kita yang kurang memujuk atau kurang ngejual untuk ke customernya? Apa karena kita belum memahami psikologi si customer juga gitu, Coach? Sekarang sebelum kita ngomong test drive, kalau di pameran Gias, pameran itu sebenarnya ada yang di luar, ada yang di dalam. Oke. Yang artinya kalau kita mau melihat pameran mobil pasti akan test drive, tidak. Belum tentu. Belum dia bakal tentu. Mencobain. Test drive itu kalau di luar. Belum tentu semua mobil nawarin test drive. Mobil yang biasa nawarin test drive rata-rata mobil baru, tipe baru yang belum dikenal sama customer. Misal mobil tertentu ketika keluarin mobil listrik pertama kali pasti ada test drive. Yang jelas kalau di dalam pameran nggak mungkin pakai test drive. Ya, tapi walaupun dia tawarin pasti jumlah yang akan ngantri akan panjang tuh. Iya benar. Ya karena yang di test drive kan nggak mungkin bisa 10 mobil gitu. Paling cuma 1-2 mobil gitu. Jadi nggak bisa untuk melakukan itu dengan baik. Oke. Yang jelas ketika jualan yang paling penting adalah satu, kesalahan orang sales ketika jualan mobil suka nggak semangat. Nggak semangat nih. Nggak semangat ketika menawarkan, nggak semangat ketika ngedeketin, nggak semangat ketika jalin hubungan dan sebagainya. Sebenarnya cara jualan yang paling gampang adalah ketika customer lagi jongkok, kita ikut jongkok di sebelahnya, melakukan matching mirroring. Ketika dia ngeliat bagasi, kita sambil ngebuka bagasi gitu kan juga, sambil dia ngeliat. Gimana Pak menurut Bapak? Oh iya saya lihat-lihat, nggak apa-apa Pak, silakan aja, kan kita namanya pameran kan Pak. Pasti boleh dong lihat-lihat kan Pak. Iya. Oh gitu ya, boleh? Boleh dong. Bapak dari mana Pak? Nah, itu kesempatan untuk jalin hubungan. Kesalahan sales adalah dia nggak punya kesempatan jalin hubungan. Nggak punya kesempatan dalam arti karena dia Tidak punya nggak kesempatan semangat atau tidak mau mencari kesempatan. Padahal itu momen ya, Coach. Momen kita bisa tanya, tinggal di mana Pak? Oh, tinggal di sini. Oh iya iya. Udah ngeliat mobil apa aja Pak? Ngeliat mobil ini. Jadi tugas kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dari seluruh mobil yang Bapak lihat Pak, mana yang kelihatan tahun ini cukup menarik? Kita jangan ngomong jualan dulu. Jadi seakan-akan kayak menurut pandangan dia mana yang menarik. Dan tanya apa yang membuat dia tertarik sama. Dan apa yang membuat dia tertarik akan hal itu. Jadi saya bukan jualan dulu. Saya cuma nanya jalin hubungan. Nah habis itu kita bisa tanya, kendaraan sekarang pakai mobil merek apa Pak? Nah setelah dia ngomong, kita pancing. Gimana Pak kenyamanannya? Nah nanti dia cerita tuh. Kalau sudah mulai nggak nyaman, itu kesempatan kita untuk masuk. Nggak nyamannya dalam arti? Ya mungkin mobilnya sudah tua, dia cerita. Ya saya ada mobil, tapi udah 4 tahun yang lalu lah. Masih enak dong Pak. Oh udah mulai ada problem di sini. Nah itu kita cari tahu. Cari tahu yang selama ini dia alamin dengan Dia punya problem. Gitu. Kalau dia punya problem, artinya dia lagi cari mobil baru. Kalau dia bilang dia baik-baik aja, lagi nggak cari, belum tentu cari mobil baru. Kita tanya, pakai mobil apa Pak? Oh saya ada 3 mobil sih. Oh ada 3 mobil. Oh oke. Yang Bapak pakai apa Pak? Oh ini. Kalau yang lain? Oh buat anak-anak. Oh buat anak-anak. Ya udah selesai. Gimana Pak pengalaman Bapak mengenai mobil yang Bapak naiki? Ketika dia cerita ada problem, di situ adalah peluang untuk kita masuk. Ya, itu kata kuncinya dulu. Kalau dia bilang, selama pameran ini mana Pak yang menurut Bapak paling bagus Pak? Dia sebut satu merek. Boleh tahu Pak alasannya? Dia cerita. Oke? Dia cerita. Nah dari situ kita bisa tahu. Itu yang disebut namanya kriteria value. Nilai-nilai yang penting buat dia dalam membeli kendaraan. Nah, saat itulah jadi kita bisa ngajak ngobrol. Nah, ketika sudah ajak ngobrol dan sebagainya, kita tanya kan gitu ya. Pengen tahu Pak, saya pengen tahu aja. Ada rencana pengen ganti mobil nggak Pak? Dalam waktu dekat. Ya ada sih, saya lagi mempertimbangkan. Wow, dan kelihatannya Bapak suka main mobil yang Bapak bilang gitu ya. Nah gitu aja dulu tembak Pak. Jadi setelah itu nanti tinggal bagaimana cara mempengaruhi itu urusan lain. Tapi tugas kita adalah ngebuka kemungkinan dulu. Sebenarnya tahu dulu ketertarikannya dia. Alasannya karena apa? Alasannya karena apa juga, terus problem yang selama ini dia alamin dengan kendaraan mungkin. Dari ketidaknyamanan itu kita tarik untuk
mobil baru yang kita tarik itu ya. Nah, setelah sudah kita tahu kriteria yang paling penting, kita tanya, kalau mobil ini menurut Bapak sesuai nggak Pak dengan kriteria? Oh, kurang sesuai. Di bagian apanya Pak? Kalau boleh tahu Pak yang kurang sesuai? Nah, tugas kita habis itu yang dianggap tidak sesuai, kita coba melakukan handling objection. Intinya itu. Tapi jangan nafsu, santai aja dulu. Ajakin ngobrol, puji dia. Jadi benar-benar percakapannya itu jangan buru-buru mau closing, ya santai aja. Kalau misalnya kadang kan sales kayak, oh ya Pak ini kalau misalkan mobil ini tuh ada fitur ini dan sebagainya, nanti Bapak bisa kayak... Saya nggak akan ngejar ke sana. Saya akan kejar mengenai value apa yang paling penting buat dia, itu yang akan saya kejar. Di luar itu saya nggak kejar. Misalnya contoh nih, nggak usah jauh-jauh. Mobil saya ini kalau jalan di tol, setelah kecepatan 80, kalau dipencet tombol tertentu, mobil ini bisa lari terus di 80. Nggak turun-turun tanpa injek gas. Kelihatan canggih ya. Pertanyaan saya, sampai hari ini juga belum bisa pakai tuh caranya, fiturnya. Apalagi supir saya, nggak bakalan pakai tuh. Jadi aku nggak? Iya. Fungsi mau secanggih apapun, percuma. Jadi sebenarnya dicari kenyamanan bagi si... Nah, nilai yang paling penting buat dia apa? Makanya saya bilang, kan feature tadi kan. Jadi mau feature secanggih apapun percuma. Berikut, misalnya saya kasih tahu gambaran. Mobil saya ini hybrid, bisa pakai baterai. Feature-nya kan, saya jawab, nggak menyenangkan feature-nya. Kenapa? Karena di lampu merah, bener mobil mati mesinnya. Tapi AC-nya juga ikut menjadi turun dan gak dingin. Mendingan saya matiin fungsinya. Iya. Jadi feature berguna nggak? Dan tentu dan enggak juga. Exactly. Tergantung dari sebenarnya Buat yang dimau. apa? Nangkep nggak maksud saya? Saya ada mobil lain dengan yang tidak mempunyai feature itu, tapi kenapa bensinnya lebih irit dibanding mobil yang saya punya ini? Balik lagi dong. Iya. Jadi itu masalah tergantung bagaimana cara kita ngomongnya, bagaimana cara kita ngejelasin sebagainya. Makanya kalau saya tidak akan ngejar feature dulu, tanya dulu apa nilai yang paling penting buat dia. Oke. Ya kan pesan untuk si sales yang biasanya langsung presentasi, Betul. itu kan Coach Arif menyampaikan kalau nggak Gali perlu dulu. terburu-buru, jalin hubungan dulu, gali dulu, ajak ngobrol dulu, apa yang penting dan sebagainya. Kalau perlu diajak duduk. Dan kalau dia udah duduk sambil pegang brosur, itu udah kesempatan saya untuk bisa jualan tuh. Kalau misalkan ini kan kalau misalnya bentuk pameran kan pasti orang banyak gitu ya. Betul. Nah, itu apakah yang kita lihat yang emang berpotensi atau memang Saya tidak siapa akan aja gitu? saya tidak akan melihat yang kayak tadi balik lagi. Ketika dia ngelihat saya ajak ngobrol, udah ngeliat mobil siapa saja, ya kan? Kan kita tanya dong, Bapak pakai merek apa? Ketika dia nyebut merek apa, kemudian nggak ketemu bahwa dia punya problem dengan mobil itu, terus kita tanya, ada rencana mau ganti mobil? Nggak ada, ya sudah jangan buang waktu, paham ya? Iya. Kalau nggak ada rencana, berarti kan kualifikasi udah selesai dong. Ya sudah ganti, ciao. Oh oke, nggak perlu yang di awal milih, oh ini kayaknya bakal mau beli nih, tapi seenggaknya samperin dulu. Dan kita cek dulu, namanya kualifikasi, jangan buang waktu, kualifikasi. Ada rencana ganti mobil nggak Pak? Oh belum ada. Kalaupun ada, kira-kira kapan rencana ganti? Mungkin 2-3 tahun lagi, masih lama. Ya udah Pak, ini kartu nama saya, nanti kalau Bapak perlu kontak saya Pak ya. Boleh saya ngelain yang lain Pak? Oke, enjoy ya Pak, enjoy. Ingat mobil. Iya. Tinggal kan? Iya. Sopan nggak gue? Sopan. Ya, bener gue kejar omset lagi kan? Iya benar. Oke teman-teman, di topik ini menarik banget. Kalau misalkan teman-teman yang memang seringnya langsung presentasi terkait fitur produknya, teman-teman bisa jalin hubungan dulu, deketin dulu, gali dulu sebenarnya kebutuhannya mereka apa, sehingga bisa closing. Nah, buat teman-teman kalau misalkan tertarik dengan diskusi dengan Coach Arif, langsung aja join di grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam Performance. Bye-bye. Bye-bye.